Halo Sobat Bola Tanah Air. Seperti biasa, Zona Liga akan selalu membawakan berita-berita terbaru seputar dunia bola nasional. Mulai dari pemain, pelatih, klub Liga 1, hingga seputar tim nasional Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan berita bola Indonesia terbaru setiap hari. Manajemen Bali United memutuskan membatalkan keberangkatan tim ke Yogyakarta setelah PSSI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, menunda lanjutan Liga 1 2020 yang seharusnya bergulir pada tanggal 1 Oktober. Bali United berencana bertolak ke Yogyakarta pada hari ini, sebagai persiapan menjamu PSIS Semarang 2 hari kemudian. Keberangkatan itu juga sebetulnya 1 hari lebih cepat dari rencana semula, karena awalnya mereka dijadwalkan bertanding pada hari Minggu ini melawan Tira Persikabo. Manajemen telah memilih Stadion Sultan Agung Bantul sebagai kandang Bali United selama lanjutan Liga 1 2020. Tak heran bila keperluan logistik pribadi, moda transportasi tim pelatih, pemain, dan ofisial sudah diberangkatkan sejak akhir pekan kemarin. CEO Bali United Yabes Tanuri mengatakan, tim akan kembali melakukan persiapan latihan di Bali. Latihan yang lebih lama akan meningkatkan persiapan tim yang lebih matang. Mengenai perlengkapan dan transportasi yang sudah dikirimkan ke Yogyakarta, kami akan kembalikan ke Bali karena penundaan kompetisi ini. Kendati demikian, Yabes memaklumi keputusan yang telah dikeluarkan pihak terkait dalam kompetisi Liga 1. Menurut Yabes, penundaan tersebut diambil demi kepentingan kesehatan semua elemen dalam pelaksanaan kompetisi tertinggi di Indonesia. Menjelang bergulirnya lanjutan Liga 1 2020, manajemen Persebaya Surabaya mendapatkan kabar tidak mengenakan. Sedikitnya ada 6 orang di dalam tim dinyatakan terpapar COVID-19 setelah mendapatkan hasil swab test. Swab test menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi klub untuk mengarungi lanjutan kompetisi tahun ini. Pemain Persebaya menjalankan tes yang dilakukan operator kompetisi PT Liga Indonesia baru ini pada akhir pekan kemarin. Presiden klub Azrul Ananda mengutarakan, dari ke-6 orang itu, 4 diantaranya adalah pemain, sedangkan 2 lainnya merupakan ofisial tim. Mereka sudah tidak diikutkan dalam latihan. Apa yang khawatirkan lebih cepat dari dugaan. Ada 6 anggota tim Persebaya yang positif. Syukur alhamdulillah, kondisi mereka baik-baik saja. Kami langsung menerapkan protokol yang sesuai agar mereka segera pulih, dan kondisi anggota tim lain terjaga. Musim ini bukan musim normal, dan tidak akan menjadi musim normal. Tak hanya Persebaya, ini bisa terjadi pada siapa saja. Karena itu, semoga apa yang terjadi ini bisa menjadi pelajaran bersama. Kendati demikian, Persebaya tetap melanjutkan persiapan mereka menghadapi laga perdana melawan Barito Putra dengan menjalani latihan di Stadion Jenggolo Sidoarjo. Gelandang Paulo Sergio dikabarkan bakal meninggalkan Bali United. Dari informasi yang didapat, pemain berpaspor Portugal itu memutuskan tidak akan ambil bagian saat Serdadu Tridatu tampil dalam lanjutan Sope Liga 1 2020. Dari sumber lain menyebutkan ada beberapa hal yang kurang sesuai dalam negosiasi ulang antara Paulo Sergio dengan Bali United. Hal itulah yang membuatnya memilih hengkang dari Pulau Dewata. Sebenarnya, pemain berusia 36 tahun itu sudah ikut berlatih bersama Bali United selama sebulan terakhir. Hanya, keluarganya tidak ikut diboyong dan tetap berada di Portugal selama dia mengikuti persiapan tim. Kabar ini cukup mengejutkan. Paulo Sergio merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah tampil di Indonesia. Mantan pemain Sporting CP itu sukses meraih 2 gelar Liga 1 bersama 2 klub yang berbeda. Di pertama datang dengan bergabung Bayangkara FC pada musim 2017 sebagai marquee player dan berhasil meraih gelar Liga 1. Pada awal musim 2019, Paulo Sergio hijrah ke Bali United dan lagi-lagi membawa timnya menjadi kampiun. Informasi yang lain, Paulo Sergio bakal memutuskan pulang ke Portugal dan tidak mencari klub baru. Dia ingin fokus pada keluarganya di tengah pandemi COVID-19 ini. PSSI dan PT Liga Indonesia baru akhirnya memutuskan untuk menunda perhelatan Sope Liga 1 2020 dan Liga 2 2020. Langkah itu dilakukan untuk menghormati keputusan Kepolisian Republik Indonesia yang enggan memberikan izin keramaian dan pertandingan. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, menyebut pihaknya menyadari alasan utama kepolisian enggan memberikan izin. Kondisi situasi yang tidak memungkinkan serta alasan kesehatan dan kemanusiaan menjadi pertimbangan utama untuk menunda Sope Liga 1 2020 dan Liga 2.
Kemarin Mabes Polri merilis dan sampaikan sementara menunda mengeluarkan izin keramaian dengan pertimbangan COVID-19 masih tinggi. Kami menyadari fakta di lapangan demikian. Polri keluarkan maklumat tidak mengeluarkan izin keramaian di semua tingkatan. PSSI menghormati dan memahami keputusan Polri yang belum mengizinkan kompetisi. Tentunya pertimbangan keamanan, keselamatan dan kemanusiaan paling utama. Pria yang akrab disapa Iwan Bule mengapresiasi klub yang sudah melakukan persiapan terkait kelanjutkan kompetisi. Iriawan berjanji kompetisi akan dilanjutkan begitu situasi kondisi di Indonesia mulai kondisif dari pandemi COVID-19. PSSI juga apresiasi klub yang sudah bersemangat berkorban dan mempersiapkan tim untuk lanjutan kompetisi. Mereka banyak yang sudah di Jawa. Namun, PSSI yakin dan optimis lanjutan Sope Liga 1 2020 dan Liga 2 Insya Allah pada waktunya pada situasi tepat akan bergulir kembali. Mudah-mudahan COVID menurun. Keputusan PSSI menunda lanjutan Liga 1 2020 selama 1 bulan memaksa manajemen PSIS Semarang meliburkan latihan tim sampai mendapatkan kejelasan mengenai nasib kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia tersebut. PSSI terpaksa menunda lanjutan Liga 1 yang awalnya akan digulirkan pada tanggal 1 Oktober. Namun Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tidak mengeluarkan izin keramaian, karena angka kasus pandemi COVID-19 terus mengalami kenaikan. CEO PSIS, Sukawijaya, memaklumi keputusan penundaan tersebut. Kendati demikian, Sukawijaya mengaku terpukul dengan keputusan itu, mengingat tim sudah melakukan aktivitas sejak Agustus untuk menyambut lanjutan Liga 1. Tentu kami cukup terpukul dengan keputusan ini, sebab kami sudah menjalani persiapan sejak Agustus kemarin. Kami menghormati keputusan penundaan lanjutan kompetisi yang sudah ditetapkan. Yoyo juga mengatakan bahwa penundaan ini tentunya memberikan efek domino terhadap persiapan tim maupun hal lainnya. Manajemen berencana melakukan diskusi dengan pemain dan jajaran pelatih mengenai langkah selanjutnya. Para pelaku sepak bola Indonesia tengah merasa campur aduk karena kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020 harus kembali mengalami penundaan. Hal tersebut dipastikan pada Selasa, tanggal 29 September sesuai pengumuman resmi PSSI. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, memberi keterangan bahwa Liga 1 dan Liga 2 terpaksa kembali ditunda karena tidak mendapat izin keramaian dari Polri, lantaran kondisi saat ini. Pandemi virus corona yang masih belum terkendali di Indonesia menjadi sebab utama kegiatan sepak bola profesional di tanah air batal digelar Oktober mendatang. Iriawan pun memastikan, PSSI memahami keputusan dari Polri. Dikatakan bahwa PSSI dan PT Liga Indonesia Baru belum menyerah begitu saja dengan ditolaknya izin kompetisi dari Polri. Mereka sudah memohon agar sepak bola Indonesia tahun ini tetap bisa dilanjutkan, November mendatang. Pelatih Madura United, Rahmat Darmawan, merasakan hal serupa, bahwa situasi saat ini memang tidak pasti. Kata penundaan terasa samar, karena tidak ada jaminan bahwa benar-benar sepak bola Indonesia boleh digeber lagi November mendatang. Kalau harus kembali ditunda, dan pasti 1 bulan akan jalan tidak masalah. Tapi kalau juga belum bisa pasti, lebih baik fokus pada musim baru 2021 yang akan dimulai mungkin Februari atau Maret.